Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Nimade Lismayanti SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali. Dalam video ini, saya akan menayangkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 berupa video praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid di sekolah. Seperti yang kita ketahui, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses selanjutnya. Tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru diharapkan dapat menggeser pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga dapat mengenali dan mengakui kebutuhan murid serta memperbaiki hubungan antara guru dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, dari tidak terima perencanaan proyeknya dijiplak oleh kelompok lain. Ia marah dan tidak bisa menahan emosi. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Dari, apa kabar? Selamat pagi Ibu, baik. Ibu apa kabar? Baik juga, terima kasih ya Dari sudah hadir memenuhi panggilan Ibu hari ini. Jadi kita ada beberapa hal yang harus kita bicarakan ya Dari, karena tadi Ibu mendapatkan laporan dari teman-teman, katanya Dari sempat marah-marah ya di kelas. Benar seperti itu Dari? Iya Bu, benar, karena saya kesal. Kenapa Dari bisa kesal? Karena perencanaan proyek saya dijiplak Bu oleh kelompoknya Ayu. Jadi seperti itu mungkin ya. Jadi kalau Ibu berada di posisi Dari, mungkin Ibu juga akan merasakan dan melakukan hal yang sama ya Dari. Namun di sini bisa Dari ceritakan secara lebih detail apa yang Dari lakukan tadi di kelas. Ya Bu, pada saat itu saya kan sudah marah dan saya tanpa sadar menggebrak meja Bu. Jadi Dari menggebrak mejanya Ayu ya. Iya Bu. Oh gitu. Jadi Dari tentunya ada alasan kenapa sampai bertindak seperti itu ya Dari. Tentu saja Bu, saya dan kelompok sudah susah payah mencari ide serta menyusun rancangan proyek. Tetapi kelompoknya Ayu dengan rasa tak bersalah malah menjiplak hasil kelompok kami tanpa mau memikirkan dan menemukan ide dia sendiri Bu. Oke, jadi seperti itu, Ibu paham. Wajarlah kalau Dari sampai marah seperti itu karena Dari mungkin tidak rela ya hasil kerja keras bersama kelompok akhirnya dijiplak dan dijadikan hasil karya milik teman ya Dari ya. Iya Bu. Jadi Ibu menghargai tindakan Dari yang tidak melakukan hal yang lebih negatif lagi, misalnya dengan memukul atau menjambak teman ya Dari ya. Iya. Jadi mari kita pikirkan bersama-sama apakah tindakan Dari dengan marah-marah sambil menggebrak meja itu sesuai dengan keyakinan kelas yang kita miliki Dari? Tidak Bu. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang bertentangan dengan tindakan yang Dari lakukan? Saling menghormati antar teman Bu. Oke, saling menghormati antar teman. Menurut Dari penting nggak saling menghormati antar teman? Menurut saya sangat penting Bu. Ya, sangat penting ya Dari. Kemudian jika nilai saling menghormati itu penting, menurut Dari seharusnya pada saat karyanya itu dijiplak atau proyeknya dijiplak itu apa yang harus Dari lakukan? Seharusnya saya lebih sabar dan lebih menahan emosi saya Bu. Oke, apa Dari bersedia untuk memperbaiki kesalahan Dari dengan marah-marah di kelas ini? Sedia Bu. Kira-kira apa yang akan Dari lakukan untuk memperbaiki hal ini Dari? Kalau saya mungkin saya kedepannya akan lebih berhati-hati dalam mengendalikan emosi dan juga lebih menahan emosi saya jika produk saya atau perencanaan produk saya dijiplak oleh teman, saya akan melaporkan langsung kepada guru mata pelajaran ataupun wali kelas.
Oke, benar sekali ya, rencana tindakan yang dari lakukan sangat tepat. Nah, dari Ibu senang kalau dari sudah menyadari kesalahan yang telah dari lakukan dan bersedia untuk menyelesaikannya. Jadi penting untuk kita belajar dari pengalaman yang kita setelah jalani ya, sehingga di kemudian hari kita menjadi lebih dewasa dan lebih sabar. Terima kasih Bu atas bimbingannya. Semoga saya kedepannya saya berjanji akan lebih berhati-hati dan tidak akan mudah marah lagi. Oke, Ibu percaya dari bisa melakukannya ya. Jika dari membutuhkan bantuan atau ada hal-hal yang seperti ini akan dari lakukan, jangan ragu untuk menghubungi Ibu ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, sekarang dari boleh kembali ke kelas. Baik Bu, permisi. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kait dari Widianingsih. Dalam diskusi ini, saya merasa sangat senang bisa diajak diskusi oleh Ibu Lisma untuk dapat mengendalikan emosi saya, dapat mengendalikan rasa marah saya, serta kesabaran saya akibat perilaku teman sekelas saya. Dalam diskusi ini, saya belajar untuk dapat lebih melatih emosi saya dan juga kesabaran saya untuk kedepannya sehingga saya bisa menyelesaikan persoalan ataupun masalah-masalah yang saya hadapi. Sekian kesimpulan dari saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Selamat pagi Agus. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini Gus? Luar biasa. Ya, tetap semangat ya Gus. Ya, Bu. Nah, jadi di sini Ibu ingin membicarakan beberapa hal Gus terkait kegiatan gelar karya yang sudah kita lakukan kemarin. Ibu perhatikan pada saat kegiatan gelar karya, Agus tidak membawa produk kimchi sesuai dengan perencanaan yang sudah Agus presentasikan di kelas. Bisa Agus ceritakan kenapa bisa seperti itu Gus? Sebelumnya saya minta maaf Bu. Saya tidak bisa membawa kimchi karena bahan yang diperlukan kurang, berupa minyak ikan dan sausnya. Kami sudah mencari kemana-mana, namun karena waktunya udah mepet, akhirnya kami tidak jadi membuatnya Bu. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih Agus atas penjelasannya. Jadi di sini Ibu tahu sebenarnya Agus adalah anak yang baik, anak yang bertanggung jawab dan jujur terhadap tugas-tugas yang diberikan. Namun ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan agar hal seperti ini tidak terulang lagi ya Agus ya. Ya, baik Bu. Nah, jadi pertama kita lihat bersama Agus tidak membawa produk fermentasi karena kekurangan bahan ya Gus ya. Jadi itu tidak sesuai dengan perencanaan. Tentunya hal tersebut akan mengganggu proses belajar karena kita ketahui bahwa dalam setiap tindakan, perencanaan apapun pelaksanaan itu harus didasari dengan perencanaan sesuai dengan apa yang kita pelajari dalam proyek IPAS ya Gus. Ya Bu, saya mengerti. Nah, kemudian yang kedua penting untuk kita belajar dari pengalaman yang kita miliki. Jadi sehingga kesalahan yang sama itu tidak akan terulang kembali untuk kedua kalinya ya Gus, atau ke depannya ini tidak akan terulang kembali. Ya Bu. Nah, kemudian apa yang kira-kira Agus bisa pelajari dari kejadian ini Gus? Saya harus lebih teliti dalam mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Dan juga saya harus berkomunikasi dengan orang tua agar mereka bisa membantu saya Bu. Oke, lalu apa lagi kira-kira Gus? Seharusnya saya mengkonfirmasi kepada Ibu kendala yang kami alami sehingga dapat menyusun ulang perencanaan proyek dengan menggunakan bahan yang mudah kami peroleh Bu. Oke, benar sekali ya Gus. Jadi seharusnya dikonfirmasi ya. Jadi Ibu tahu perencanaannya, ada perubahan perencanaan ya Gus. Kemudian sangat baik sekali. Ibu yakin Agus bisa belajar dan memperoleh pengalaman dari hal ini ya. Nah sekarang mari kita pikirkan bersama-sama. Apa tindakan Agus tidak membawa produk kimchi ini sesuai dengan keyakinan kelas yang kita miliki Gus? Tidak Bu. Ya. Kira-kira keyakinan kelas mana yang Agus tidak jalankan dengan tidak membawa produk kimchi ini? Tanggung jawab Bu. Oke, tanggung jawab ya Gus ya. Kemudian kira-kira menurut Agus penting tidak nilai tanggung jawab itu Gus? Penting Bu. Oke, kalau penting menurut Agus harusnya apa yang harus Agus lakukan agar nanti di kemudian hari itu Agus tidak
menentang nilai tanggung jawab ini lagi? Seharusnya saya di awal lebih detail membuat perencanaan proyek, Bu, dengan memilih bahan-bahan yang mudah ditemukan. Oke. Kemudian? Dan seharusnya saya mempersiapkan lebih awal dan melaporkan kepada Ibu tantangan yang kami hadapi, Bu. Oke, apa Agus bersedia untuk memperbaiki kesalahan yang Agus lakukan bersama teman-teman sekelompok Agus? Bersedia, Bu. Oke, bagus sekali ya. Ibu senang kamu sudah menyadari kekurangan dan kesalahan yang Agus lakukan sehingga bertentangan dengan nilai tanggung jawab sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang apa yang akan Agus lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan mencari lebih detail mengenai pembuatan kimchi dan bertanya kepada teman yang sudah berhasil membuat kimchi, di mana mencari bahan-bahan yang diperlukan, Bu. Oke, kira-kira gimana lagi Bu selain itu? Kalau kami tidak bisa membuat dan menemukannya juga, saya akan melaporkan kepada Ibu untuk perubahan proyek dengan membuat produk fermentasi dari bahan-bahan yang mudah kami temukan, Bu. Oke, sangat tepat sekali ya rencana tindakan yang akan Agus lakukan. Ibu senang Agus sudah bisa menyadari, kemudian akan menemukan solusi lebih lanjut terhadap tindakan yang Agus lakukan. Jadi kita belajar sama-sama dari kesalahan atau kekurangan yang kita perbuat. Baik, Bu, terima kasih atas bimbingannya. Saya akan berusaha semakin sistematis dan hati-hati dalam melakukan perencanaan kegiatan untuk selanjutnya. Ya, Ibu percaya Agus bisa melakukan semua hal itu, Gus ya, sehingga tidak terulang kembali. Jadi, misalnya kalau Agus ada pertanyaan atau keraguan, jangan ragu untuk bertanya atau menyampaikan kepada Ibu ya. Ya, Bu, terima kasih. Ya, baiklah Agus, sekarang Agus boleh kembali ke kelas ya. Baik, Bu, permisi. Ya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Agus Pramana. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Bu Lisma. Melalui diskusi ini, saya menyadari bahwa saya telah melanggar keyakinan kelas berupa nilai bertanggung jawab. Saya belajar bahwa penting sekali untuk lebih teliti dalam merencanakan dan mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan, berkomunikasi dengan orang lain jika ada kendala, dan bertanggung jawab atas tindakan saya. Saya berterima kasih sekali kepada Bu Lisma atas bimbingannya, dan semoga saya akan berkomitmen untuk kedepannya menjadi lebih bertanggung jawab. Terima kasih. Om Santi.